najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Ustadz Wahabi itu kalau ngomongin fikih, hukum-hukum fikih itu memang ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Menurut Ustadz Firanda Andirja, ayam yang busuk, baunya yang menyengat itu tidak najis ya. Begitu juga dengan khamr. Meskipun khamr itu haram diminum, tetapi tidak najis ya. Gimana ini? Ya kita lihat nanti, tapi kita lihat dulu cuplikannya. Najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Ustadz Wahabi itu kalau ngomongin fikih, hukum-hukum fikih itu memang ngawur ya. Ya nggak heran karena mereka itu kan memang bid'ah saja yang diomongin, yang dipelajarin bid'ah saja. Seolah-olah di Islam ini nggak ada ilmu yang lain. Seolah-olah di Islam itu hanya bid'ah saja. Sehingga kemudian ketika ngomongin ilmu-ilmu yang lain jadi ngawur, jadi ngaco, jelas bodohnya. Begitu ya. Kalau ngomongin fikih mereka itu memang aneh-aneh ya, ngawur semua. Ustadz Khalid Basalamah pernah mengatakan rukun wudu 2, menyentuh najis wudunya batal ya. Ada juga Ustadz siapa kemarin itu yang mengatakan bahwa kencing anjing dan babi itu tidak najis ya. Ustadz Khalid Basalamah itu juga tidak mengerti najis mughalladh, najis hissi ya, najis manawi juga nggak ngerti Ustadz Khalid itu loh ya. Juga ada yang mengatakan buaya boleh dimakan, ada juga yang mengatakan onani di siang hari bulan puasa tidak batal puasanya. Macam-macam lah. Kalau ngomongin fikih mereka itu memang kacau ya. Jadi nggak usah didengerin kalau mereka itu ngomongin fikih ya. Termasuk ini Ustadz Ustadz Firanda Andirja ya. Beliau juga ngawur ketika ngomongin fikih. Beliau katakan bahwa ayam yang busuk, maksudnya bangkai ayam, itu tidak najis. Kemudian khamr juga tidak najis ya. Ini aneh, sangat aneh. Kenapa? Karena kan begini dulu ya, sebelum kita betah, Wahabi itu kan ngomongnya akan selalu kembali kepada Quran dan hadis ya. Hadis yang sahih. Hadis yang dhaif mereka enggak mau. Ya, hadis yang sahih. Hadis yang paling kuat lah ya. Kalau yang dhaif tidak mau. Lah ini kemudian Ustadz Firanda mengatakan bahwa bangkai ayam kemudian khamr itu tidak najis, itu dari mana? Kalau mau kembali ke pendapat yang paling kuat, misalkan ya, jumhur ulama ya, mayoritas ulama, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa bangkai itu hukumnya najis. Mazhab yang 4 ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat bahwa bangkai itu hukumnya najis ya,
najis. Ini yang paling kuat. Ya. Mana omongan mereka yang mengatakan bahwa kami hanya mengambil pendapat yang paling kuat, hadis yang paling sahih, Al-Quran dan hadis yang sahih, yang dhaif tidak mau. Ya, mana itu? Padahal ulama mazhab yang 4 dalam menghukumi bangkai itu sepakat bahwa bangkai itu hukumnya najis. Ya, bangkai itu yang boleh dimakan, yang tidak najis itu hanya 2, yaitu ikan dan belalang. Selain itu najis. Ulama 4 mazhab sepakat. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan khamr juga begitu. Ya, juga begitu. Pendapat yang paling kuat jumhur ulama mengatakan bahwa khamr itu najis. Bahkan Bin Baz ya dalam websitenya itu, situs resminya itu, Bin Baz mengatakan bahwa khamr itu juga najis menurut jumhur ulama, pendapat yang paling kuat. Lebih rendah ini apa-apaan ini? Memang aneh ya, memang aneh. Wahabi Indo itu memang aneh. Aneh sendiri, mereka itu sudah sudah kurang ajar kepada junjungan mereka, ya sudah kurang ajar. Ya, mereka itu kan Wahabi Indonesia ini kan Wahabi cabang ya, Wahabi pusatnya itu kan di Saudi. Mereka itu sudah mulai berbeda, sudah mulai kurang ajar dengan junjungannya, dengan pusatnya, ya. Misalkan di Indonesia itu ustadz-ustadz Wahabi masih mengharamkan musik. Sedangkan di Saudi ya musik itu sudah biasa, konser musik itu sudah biasa. Ya, mereka mengharamkan isbal juga. Padahal ya orang-orang Wahabi, kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, bahkan imam-imamnya itu dan juga raja-rajanya, pangeran-pangeran di Saudi itu sudah isbal semua. Banyaklah yang sudah berbeda dengan Wahabi di Indonesia. Jadi ya begitulah Wahabi Indonesia. Mereka nggak tahu apa-apa, tapi sok-sokan selalu menghukumi sesuatu. Ya, nggak tahu apa-apa, tapi ini itu dihukumi. Setiap pertanyaan dijawab. Ini gimana hukumnya? Boleh, tidak boleh, ini haram. Padahal nggak ada ilmunya. Apa-apaan itu. Ya itulah Wahabi. Tidak perlu dihiraukan, tidak perlu diikuti. Karena mereka itu ya menurut saya. Begitu ya, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.